Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai apa itu ERD. ERD di sini yaitu kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, di mana fungsi dari model ERD ini yaitu untuk menjelaskan hubungan antar data yang ada dalam suatu database. Dalam suatu database berisikan banyak data yang dapat kita hubungkan agar data tersebut dapat tertata dengan rapi. Pada model ERDI di sini terdapat beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu entitas. Nah, entitas di sini yaitu suatu kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Nah, di sini pada entitas dapat kita contohkan yaitu data siswa, data mata pelajaran, dan juga data guru dalam suatu database. Pada entitas disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu atribut. Nah, komponen ini yaitu elemen yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Nah, di sini dapat dicontohkan, misal terdapat suatu entitas yaitu data siswa. Nah, atribut dari data siswa tersebut yaitu ID siswa, nama siswa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dikatakan atribut itu yaitu isi dari suatu entitas atau penjelasan suatu entitas. Nah, pada atribut di sini dilambangkan dengan elips. Komponen selanjutnya yaitu relasi. Nah, pada relasi di sini yaitu suatu hubungan antara sejumlah entitas. Jadi di sini menghubungkan antar entitas yang ada dalam suatu database. Di sini kita contohkan, misal dalam suatu perpustakaan terdapat data anggota, data buku, dan lain-lain. Jadi kita umpamakan di sini pada database perpustakaan terdapat data buku, data anggota, dan lain sebagainya. Di sini kita tentukan entitas terlebih dahulu. Di sini ada dua buah entitas. Yang pertama adalah data anggota dan yang kedua adalah data buku. Kedua entitas tersebut kita tentukan relasinya. Nah, pada data anggota dan data buku kita bisa relasikan menjadi meminjam. Nah, di sini kenapa meminjam? Di sini saya dapat artikan yaitu anggota dari perpustakaan dapat meminjam berbagai buku di perpustakaan. Jadi relasinya kita bisa isi dengan meminjam. Nah,
untuk relasi di sini ditandakan dengan logo diamond. Selanjutnya yang terakhir, komponen dari suatu ERD yaitu garis. Nah, garis di sini fungsinya untuk menghubungkan antar atribut yang menunjukkan hubungan entitas atau menghubungkan antara entitas dengan relasi. Nah, di sini untuk garis dilambangkan dengan garis baik vertikal, horizontal maupun diagonal. Nah, di sini terdapat contoh bagaimana kita membuat suatu ERD pada soal cerita. Di sini terdapat soal yaitu pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dicatatlah nama anggota, ID anggota, dan alamat anggota. Setelah itu, mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data seperti ID buku, judul buku, dan pengarang buku. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya adalah tentukan entitas, atribut, dan relasi dari deskripsi di atas dengan menggambar ERD-nya. Sebelum kita menggambar ERD, kita analisis dulu dari soal yang sudah kita bacakan. Nah, di sini kita analisis yang pertama, nama database yang akan nanti dibuat adalah database perpustakaan. Nah, pada database perpustakaan di situ terdapat dua entitas. Yang pertama adalah data anggota yang berisikan ID anggota, nama anggota, dan alamat anggota. Selanjutnya entitas kedua yaitu data buku. Di sini berisikan ID buku, judul buku, dan pengarang. Nah, di sini setelah kita analisis baru kita buat ERD-nya. Yang pertama kita buat entitas 1 yaitu data anggota. Data anggota di sini berisikan ID, nama, dan juga alamat. Lalu kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya terdapat juga entitas 2. Kita buat entitas 2 yaitu data buku. Nah, di sini pada data buku berisikan ID, judul buku, dan juga pengarang buku. Lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, pada anggota dan buku di sini kita sudah tentukan atribut di masing-masing entitas. Selanjutnya kita menentukan relasi apa yang dapat menghubungkan antara anggota dengan buku. Di sini kita gambarkan relasinya dan kita tentukan relasi apa yang cocok untuk anggota dan buku. Di sini kita bisa analisis pada soal. Sebelum meminjam buku, anggota harus daftar terlebih dahulu dengan mengisi ID, nama, dan alamat. Sehingga jika sudah disimpan dapat meminjam buku. Otomatis di sini hubungan antara anggota dengan buku yaitu
meminjam. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa anggota dapat meminjam buku setelah mengisi ID, nama, dan alamat yang sudah ditentukan oleh perpustakaan. Dan buku yang disimpan di perpustakaan harus sudah didaftarkan terlebih dahulu dengan menyimpan ID, judul, dan pengarang, sehingga buku dapat dipinjamkan ke anggota. Nah, itu adalah contoh dari soal bagaimana cara membuat ERD. Sekian penjelasan mengenai ERD. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now I know my